Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat semuanya, masih bersama UFS menjawab. Pertanyaan sekarang ini ada dari warganet, ya. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya demonstrasi, ya? Demonstrasi menyuarakan aspirasi, ya, atau menolak kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun DPR yang dirasa merugikan. Ya, demonstrasi ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, harus dibedakan menjadi dua. Ada semangat demonstrasi yang dasarnya adalah, spiritnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini demonstrasi yang bagus, yang boleh. Ya, kalau ada kebijakan pemerintah, wakil rakyat yang menyalahi ajaran agama, maka harus dikoreksi. Ya, salah satu cara di zaman modern, ya, dengan kehidupan demokratis di negeri kita, ya, menyuarakan aspirasi salah satunya adalah dengan cara demonstrasi. Demonstrasi dalam spirit amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana, ya, kita umat Islam dahulu pernah melakukan aksi 411, 212, itu kan sesuai dengan aspirasi Islam. Ya, menuntut penista agama dihukum, ya, menuntut pemerintah untuk bersikap adil. Ini dalam konteks amar ma'ruf dan nahi mungkar, boleh. Ya, bukan berarti ini demonstrasi yang anti pemerintah. Ya, harus dibedakan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar bukan berarti anti pemerintah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah semangatnya perbaikan, islah. Ya, taghyirul mungkar bil lisan. Ya, mengubah kemungkaran dengan lisan. Karena dengan kekuatan kita tidak punya. Kekuatan itu ada pada legitimasi DPR, MPR, kemudian presiden yang punya otoritas. Mengubah kemungkaran itu tugas kewajiban mereka yang pertama. Tapi kalau mereka juga tidak mengubah kemungkaran, maka rakyat bisa berpartisipasi untuk mengubah kemungkaran dengan lisannya. Menyuarakan aspirasi, itulah taghyirul mungkar bil lisan. Ya, dan ini tidak bisa dikatakan anti pemerintah. Kalau semangatnya anti pemerintah, berarti dia adalah melakukan isyan, mogok, ya, melakukan pemogokan. Kenapa? Karena didasari oleh kebencian, misalnya melakukan anarkisme. Pokoknya ingin pemerintah ini jatuh, pemerintah ini buruk, ya, dan tidak bisa mengendalikan situasi. Nah, ini disebut dengan anti pemerintah. Tapi kalau dalam semangatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak serta-merta dikatakan itu adalah anti pemerintah. Justru karena rakyat sayang kepada pemerintah, sayang kepada wakil rakyat, ada check and balance, ada saling kontrol, masyarakat mengontrol eksekutif, mengontrol legislatif, ya, dalam prinsip semangat amar ma'ruf nahi mungkar, maka demonstrasi seperti ini tentu dibenarkan dalam syariat agama selama, ya, tidak melakukan anarkisme, ya, tidak melakukan penjarahan, tidak merugikan kepentingan publik secara meluas, dan tetap harus dikontrol agar tidak mengganggu kepentingan nasional yang lebih besar. Nah, kalau demonstrasi yang sudah anarkis, yang sudah menunjukkan kejahatan, makar, ya, ingin menjatuhkan, nah, ini baru tidak dibenarkan. Nah, sayangnya yang seperti ini kadang-kadang dibuat bias, dicampur aduk. Ini yang demonstrasi yang memang benar, tuntutannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lalu diberikan stigma ini adalah makar, ini adalah anti pemerintah, ini adalah kejahatan. Nah, itu yang tidak benar. Sehingga aparat bisa melakukan tindakan apapun sesukanya, itu tidak boleh, ya. Maka itu demonstrasi tentu kita menjaga adab, menjaga kesantunan, ya, tetapi juga tuntutan daripada ajaran agama menyatakan bahwa kita umat Islam ini harus senantiasa berkomitmen yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Komitmen untuk mengajak kepada kebaikan, ya, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, termasuk kemungkaran-kemungkaran dalam legislasi,
ya, proses perundang-undangan, ya, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan dan merugikan kepentingan rakyat banyak dan merugikan aspirasi Islam misalnya. Nah, ini harus dikoreksi, harus dikritisi. Ya, kalau dinasehati, disurati tidak mempan, ya, sebagai langkah berikutnya adalah turun ke jalan, demonstrasi untuk menyuarakan, menekan para stakeholder negara ini agar mereka mau mendengarkan dan menyetujui masukan-masukan, koreksi-koreksi dari rakyat luas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.